Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Sulung Official. Makasih teman-teman sudah kembali hadir di channel Sulung Official. Silakan di like, comment, subscribe, dan juga di share kepada teman-teman kalian atau saudara kalian, tetangga kalian agar channel ini bermanfaat bagi semuanya. Makasih. Untuk kali ini saya akan menyoroti soal fenomena yang akhir-akhir ini muncul, yaitu COVID-19. Wow, penyakit yang benar-benar berbahaya ya teman-teman. Kalau menurut pendapat saya sih berbahaya, itu menyerang pikiran kita ya, jadi kita takut, dan juga itu mengakibatkan imun kita rendah, imun kita lemah, dan juga yaitu apabila punya penyakit bawaan itu kita bisa terdampak ya teman-teman. Nah, itu yang berbahaya di COVID ini. Jadi teman-teman harap patuhi protokol kesehatan dan juga pakai masker, kalau perlu 2 lapis ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada yang berpendapat bahwa COVID ini akhir-akhir ini itu ada yang berpendapat itu tidak nyata, hanya rekayasa ataupun hanya konspirasi, atau juga bahkan ada yang berpendapat bahwa COVID ini sebenarnya jumlah yang terpapar ini sebenarnya kecil. Sebenarnya kalau untuk relay itu besar, lebih besar gitu. Misalnya sekian juta, sebenarnya yang terdampak itu puluhan juta gitu. Sebenarnya ada juga yang berpendapat seperti itu, bahwa COVID ini sebenarnya dikecil-kecilkan, tetapi ada juga yang berpendapat COVID ini sebenarnya dibesar-besarkan. Jadi apapun itu kita mesti menghargai pendapat dari setiap warga negara ya. Jadi karena kita tinggal di negara demokrasi, jadi kita mesti menghargai pendapat dari setiap individu masing-masing. Jadi jangan sampai timbul perpecahan di antara kita. Jadi akhir-akhir ini contoh ada artis yang bersih tegang gitu ya, ada yang bilang duta COVID lah, yang bilang COVID di endorse. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa sih kita jangan menyerang pribadi ya kalau kita berpendapat. Jadi silakan keluarkan argumen kita masing-masing, tetapi jangan sampai menyerang pribadi seseorang, dan juga jangan sampai melanggar hukum ya teman-teman. Jadi kita tetap jaga persatuan dan kesatuan, karena biar bagaimanapun ini adalah musibah kita bersama. Jadi harus kita hadapi dengan kepala dingin, dengan hati yang adem ya teman-teman. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah fenomena COVID ini melonjak akibat vaksin akhir-akhir ini? Jadi setelah habis vaksin kan tuh imun kita turun, jadi mudah terserang berbagai macam penyakit ya, contohnya COVID itu bisa ya bisa tidak. Jadi tergantung dari kita berpendapat ya. Jadi tergantung karena belum bisa dibuktikan kebenarannya, bisa ya bisa tidak. Jadi itu namanya asumsi ya teman-teman. Jadi hanya prediksi apakah vaksin ada hubungannya dengan COVID yang melonjak akhir-akhir ini ya. Jadi orang yang berpendapat vaksin itu bisa berpengaruh terhadap nambahnya jumlah yang terpapar COVID, ya mereka punya dasar juga. Betul, memang momennya pas bersamaan ketika vaksinnya dimulai, lalu selang beberapa lama COVID ini melonjak. Lalu ada juga yang tidak setuju dengan pendapat ini ya, mereka juga punya dasar. Jadi kita apapun itu kita mesti hargai setiap pendapat dari orang lain. Jadi dalam arti saya pribadi sih ya, kita yang penting kita hati-hati saja. Dalam arti kita mesti jaga jarak ya. Kalau tidak perlu amat, kita jangan keluar rumah. Jadi seperti itu teman-teman. Karena COVID ini bahaya apabila ini teruskan, isu ini seperti diteruskan. Bukan isu sih, ada yang bilang fakta juga, betul. Jadi berita soal COVID ini diteruskan, dikembangkan terus, diberitakan terus-terusan, ini bisa menimbulkan bahayanya, ini bisa terjadi chaos atau kekacauan, karena ekonomi pasti terdampak. Jadi bahaya ya teman-teman. Jadi saran saya bagi yang takut sama COVID, lebih bagus stop beritanya. Jadi jangan dilihat ya teman-teman. Jadi bagi yang takut, ngapain juga lihat-lihat berita-berita seperti itu. Lebih bagus teman-teman lihat berita komedi, film-film yang teman-teman suka, atau
berita olahraga. Jadi lebih bagus seperti itu kalau pendapat saya, karena itu nanti bisa merusak daya pikir kita ya. Kalau kita terus-terusan kita sudah takut COVID, diberitakan seperti itu, nanti imun kita rendah. Nah itu bisa bisa ya, imun kita rendah ya, itu bisa diserang, itu bisa kejadian. Jadi teman-teman, napas dulu. Teman-teman, jadi itu saran dari saya. Bagus kalau teman-teman takut dengan COVID, jangan dilihat berita baik di TV ataupun di medsos. Lebih bagus lihat yang teman-teman suka, yang hobi olahraga, lihat saja berita tentang olahraga. Yang lihat politik ya lihat aja politik, seperti itu ya. Jadi logikanya kalau teman-teman takut film horor, ya teman-teman juga jangan nonton film horor. Nah itu lebih bahaya lagi. Begitupun COVID. Teman-teman kalau takut jangan dilihat. Itu sangat-sangat efektif untuk mengurangi rasa takut kita ya. Jadi itu teman-teman ya. Karena akhir-akhir ini kita ini dijajah sebenarnya sih lebih banyak sama pikiran ya, bukan sama COVID ya, sebetulnya bukan penyakit ya, justru pikiran kita yang diracunin. Oke teman-teman, karena ini ada gejala-gejala nih, batuk-batuk ya, kita sudahi dulu saja untuk hari ini. Diharap teman-teman kita jaga persatuan dan kesatuan ya. Lain kali saya akan beritakan hal lain lagi yang sedang fenomena yang terupdate akhir-akhir ini. Tetap stay di channel Sulung Official. Sekian, terima kasih. Oke, tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Makasih.